Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Infosiana. Silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi jika kami upload video terbaru di channel ini. Video ini membahas tentang beberapa peneliti non-muslim yang masuk Islam berkat kekagumannya pada Al-Quran. Mari kita ungkap dalam video ini. Kita sebagai muslim tentunya tidak meragukan lagi kebenaran Al-Quran. Setiap apa yang tertulis dalam Al-Quran pasti terjadi. Dan kini banyak riset ilmiah yang telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Pada abad modern ini, pembuktian kebenaran Al-Quran banyak dilakukan oleh ilmuwan non-muslim. Bahkan tidak sedikit di antara mereka akhirnya masuk Islam. Mau tahu ilmuwan siapa saja yang masuk Islam? Berikut ini 5 peneliti masuk Islam setelah melakukan riset ilmiah yang kami rangkum buat Anda. Namun sebelum Anda menonton video ini, silahkan like dan subscribe channel ini agar kami tambah semangat membuat video bermanfaat lainnya. Yang pertama, Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Évêque, Prancis, pada tanggal 19 Juli tahun 1920. Pada saat itu, pemerintah Prancis menawari bantuan kepada pemerintah Mesir untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun. Bucaille lah yang menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian itu. Ternyata, hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa Fir'aun telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsam untuk segera dijadikan mumi agar awet. Namun penemuan yang dilakukan Bucaille menyisakan pertanyaan. Bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari jasad-jasad yang lain seperti tengkorak bala tentara Fir'aun, padahal telah dikeluarkan dari laut. Maka, berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka Al-Quran dan membacakan untuk Bucaille firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran, Surah Yunus 92. Ayat ini sangat menyentuh hati Bucaille. Ia mengatakan, sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. Yang kedua, Jacques-Yves Cousteau. Jacques-Yves Cousteau adalah seorang ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Perancis. Ia masuk Islam karena menemukan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya. Namun air tersebut tidak bercampur atau melebur dengan air laut yang asin di sekelilingnya, sehingga seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Belakangan Jacques-Yves Cousteau mengetahui bahwa kitab suci agama Islam telah menceritakan tentang hal ini 14 abad yang lalu. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain masin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Terpesonalah Cousteau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, ia pun memutuskan untuk masuk Islam. Ketiga, Karner NASA. Mantan pejabat Amerika Serikat ini juga masuk Islam karena menemukan fakta-fakta tentang malam Lailatul Qadar dan Ka'bah. Setelah masuk Islam, Karner kemudian meneliti fenomena mencium Hajar Aswad. Selain menemukan fakta tentang Lailatul Qadar, Karner juga mengungkapkan tentang sebagian potongan kecil Hajar Aswad yang pernah dicuri untuk diteliti. Dia juga melihat sampel batu Hajar Aswad sebesar biji kacang. Setelah 12 tahun diteliti, dilansir voa-islam.com, seorang pakar museum Inggris menegaskan bahwa batu tersebut memang bukan dari planet tata surya matahari. NASA menyembunyikan kepada dunia bukti empiris ilmiah tentang malam Lailatul Qadar. Ia menyayangkan kelompok jutawan Arab yang kurang perhatian dengan masalah ini sehingga dunia tidak mengetahuinya.
Menurutnya, sesuai dengan hadits Nabi bahwa malam Lailatul Qadar adalah baljah, tingkat suhunya sedang, tidak ada bintang atau meteor jatuh ke atmosfer bumi, dan pagi harinya matahari keluar dengan tanpa radiasi cahaya. Sayyid menegaskan, terbukti secara ilmiah bahwa setiap hari atau di hari-hari biasa ada 10 bintang dan 20.000 meteor yang jatuh ke atmosfer bumi, kecuali malam Lailatul di mana tidak ada radiasi cahaya sekalipun. Hal ini sudah pernah ditemukan Badan Antariksa NASA 10 tahun lalu, namun mereka enggan mempublikasikannya. Statement ini mengutip ucapan seorang pakar di NASA Karner, seperti yang dikutip oleh harian Al-Wafd Mesir. Abdul Basit Said, Kepala Lembaga Mukjizat Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir, Dr. Abdul Basit As-Said dalam sebuah program di TV Mesir. Said juga menegaskan, pakar Karner akhirnya masuk Islam dan harus kehilangan jabatannya di NASA. Ini bukan pertama kalinya NASA mendapatkan kritikan dari pakar Islam. Pakar geologi Islam Zaglol Najar pernah menegaskan, NASA pernah merimove satu halaman di situs resminya yang pernah dipublish selama 21 hari. Halaman itu tentang hasil ilmiah yakni cahaya aneh yang tidak terbatas dari Ka'bah di Baitullah ke Baitul Makmur di langit. Said menegaskan, jendela yang berada di langit itu mirip yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Al-Hijr 14. Saat itu Karner dengan bukti jelas bahwa jagat raya saat itu gelap setelah jendela itu tersibak. Karenanya, setelah itu Karner mendeklarasikan keislamannya. Yang keempat, Dr. Fidelma O'Leary, ahli neurologi asal Amerika Serikat, mendapat hidayah saat melakukan kajian terhadap saraf otak manusia. Ketika melakukan penelitian, ia menemukan beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah, padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup agar dapat berfungsi secara normal. Penasaran dengan penemuannya, ia mencoba mengkaji lebih serius. Setelah memakan waktu lama, penelitiannya pun tidak sia-sia. Akhirnya dia menemukan bahwa ternyata darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia secara sempurna kecuali ketika seseorang tersebut melakukan sujud dalam salat. Artinya, kalau manusia tidak menunaikan ibadah salat, otak tidak dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. Setelah penelitian mengejutkan tersebut, Fidelma mencari tahu tentang Islam melalui buku-buku Islam dan diskusi dengan rekan-rekan muslimnya. Setelah mempelajari dan mendiskusikannya, ia malah merasa bahwa ajaran Islam sangat logis. Hatinya begitu tenang ketika mengkaji dan menyelami agama samawi ini. Yang kelima, Profesor William, sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biologies, mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan sebuah tim ilmuwan Amerika Serikat tentang suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa, ultrasonik, yang keluar dari tumbuhan. Suara tersebut berhasil disimpan dan direkam menggunakan alat perekam canggih. Yang mengejutkan, getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafaz Allah dalam layar. Para ilmuwan Inggris ini lantas terkagum-kagum dengan apa yang mereka saksikan. Setelah menemukan temuan yang luar biasa itu, Profesor William memutuskan untuk memeluk Islam. Selang beberapa hari setelah masuk Islam, Profesor William berceramah di Universitas Carnegie Mellon. Ia mengatakan, "Dalam hidupku, aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun menekuni pekerjaan ini, dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya. Akan tetapi, satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan syahadatain." Demikian ungkapan William. Itulah fakta tentang 5 ilmuwan masuk Islam yang kami rangkum dalam video ini. Masih banyak ilmuwan yang masuk Islam berkat penelitian yang mereka lakukan. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan video ini agar lebih banyak keluarga dan teman yang mengetahui fakta ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.